Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang penerapan budaya industri di sekolah. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk pelaksanaan budaya industri di sekolah? Yang pertama adalah bagaimana kita menetapkan tata nilai atau norma yang akan diimplementasikan. Misalnya kita mau mengimplementasikan 5R atau nilai-nilai karakter pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana kita mengatur tata kerjanya, SOP-nya, untuk penerapan nilai-nilai itu seperti apa diimplementasikannya. Kita harus mengatur tata kerjanya, siapa yang bertanggung jawab, membawahi apa, mengkoordinasikan tentang kegiatan budaya industri ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita melatihkan bagaimana berkomunikasi yang baik, baik verbal, non-verbal, komunikasi bisnis misalnya. Kemudian adalah komunikasi menggunakan teknologi digital, itu juga harus kita siapkan cara-cara berkomunikasi. Kemudian adalah tentang personal hygiene atau penampilan diri, mulai dari busananya, seragamnya, bagaimana penerapan hidup sehat di sekolah, kemudian kebersihan diri pada saat formal maupun non formal. Kemudian kita siapkan bagaimana tata cara untuk makan, memilih makanan yang sehat, bergizi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesehatan. Selanjutnya adalah tentang bagaimana menjaga kebugaran diri. Salah satu kompetensi sekarang yang dibutuhkan adalah menjaga kesehatan, karena kalau kita memasuki dunia kerja, ada salah satu tesnya adalah tes kesehatan. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan budaya industri. Kita tetapkan tata papannya, penerapan 5R, pembuatan lingkungan yang mendukung produktivitas, lingkungan belajar yang baik, mendukung pembelajaran abad 21, dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola penerapan budaya industri itu secara berkelanjutan, karena tidak bisa penerapan budaya industri itu sekali langsung bisa kita terapkan dengan sempurna, karena pembudayaan itu butuh pembiasaan. Nah, apa itu budaya industri? Budaya industri adalah nilai dan norma yang ditetapkan, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh perusahaan, ditunjukkan melalui tindakan dan perilaku individu baik pribadi maupun secara kolektif dalam melayani stakeholder internal dan eksternal guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Misalnya kalau kita sering ke pom bensin ada 3S, salam, sapa, dan senyum. Nah, itu diterapkan oleh pelayannya bahwa saat kita mau mengisi, mereka mengucap salam, menyapa, dan memberikan kita senyum. Itu salah satu budaya yang dikembangkan dalam melayani stakeholder eksternal, melayani pelanggan. Nah, nilai-nilai seperti itu juga perlu kita kembangkan di sekolah. Bagaimana, apakah kita mau seperti 3S, salam, sapa, dan senyum, atau nilai-nilai lain yang berdasarkan dengan kultur yang ada di sekolah maupun industri mitra, di mana nanti lulusan kita akan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, budaya industri ini sangat penting karena 90% pemilik perusahaan menyatakan bahwa sangat penting untuk merekrut karyawan yang memiliki budaya kerja yang sesuai. Sehingga lulusan harus segera adaptif dengan kebutuhan budaya kerja di industri. Untuk itu perlu ditanamkan sejak mereka belajar di sekolah. Nah, ada 3 komponen dalam menyeleksi karyawan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan kompetensinya. Kompetensi dibutuhkan sesuai dengan apa yang ada di perusahaan. Kemudian kultur atau budaya
karakteristik, sikap, dan perilakunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan. Berikutnya adalah proses pengembangan diri atau pengembangan karir, motivasinya dalam bekerja untuk mengembangkan perusahaan. Nah, dengan 3 kriteria ini diharapkan karyawan di perusahaan itu akan memberikan performa atau kinerja yang unggul untuk kemajuan perusahaan. Nah, dalam penerapan budaya industri kita memiliki tujuan atau sasaran. Yang pertama adalah membiasakan warga sekolah menerapkan budaya industri berlandaskan nilai-nilai utama yang dikembangkan di sekolah. Nah, nilai-nilai utama itu apa? Setiap sekolah mestinya berbeda sesuai karakteristik dan tujuan sekolah itu berada. Meningkatkan pencapaian hasil belajar, karena hasil belajar di sekolah kalau di SMK ya capaian pembelajarannya adalah pencapaian kompetensi kerja dan kewirausahaan disertai sikap-sikap yang unggul atau soft skill, employability skill sesuai yang dibutuhkan industri. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, bersih, sehat, dan menyenangkan, menumbuhkan produktivitas dan kebanggaan terhadap sekolah, meningkatkan branding sekolah kepada stakeholder. Nah, ini poin-poin tujuan yang dicapai dalam penerapan budaya industri. Nah, untuk menerapkan ini perlu ditetapkan perencanaan yang baik, ada action plan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kebijakan dan komitmen implementasi budaya kerja. Ini ditetapkan oleh sekolah, kepala sekolah, dan stakeholder terkait melalui pembentukan satgas, penguatan kurikulum, dan dukungan sumber daya. Sehingga ada tujuan, ada kebijakan, landasan hukum yang jelas di sekolah dalam penerapan budaya kerja industri di sekolah. Berikutnya adalah menetapkan nilai-nilai budaya kerja yang akan dikembangkan sebagai branding sekolah. Misalnya sekarang sebanyak sekolah menerapkan 5R. Banyak sekolah menetapkan nilai-nilai utama sesuai dengan karakter yang akan dikembangkan di sekolah sebagai bagian dalam membentuk sikap dan perilaku siswa. Kalau dari kementerian dengan karakter pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah lakukan pelatihan penguatan keterlibatan seluruh komponen sekolah untuk menerapkan nilai-nilai budaya kerja, melibatkan warga sekolah, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Jadi budaya kerja, budaya industri itu kita harus komunikasikan selain warga sekolah juga kepada orang tua siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Karena ini akan membantu terciptanya pelaksanaan budaya kerja di sekolah. Yang kelima adalah menyiapkan semua aturan, SOP, prosedur kerja, job deskripsi pada semua tingkatan untuk berpartisipasi aktif dalam menimbulkan nilai-nilai budaya kerja. Memastikan bahwa kalau ada karyawan baru atau warga baru harus dipastikan memiliki nilai-nilai budaya kerja yang sesuai dengan yang dikembangkan, sehingga orang baru ini harus segera beradaptasi dengan budaya kerja yang ada di sekolah. Berikutnya adalah mempromosikan nilai-nilai budaya kerja kepada seluruh elemen sekolah. Yang ketujuh adalah mengimplementasikan program budaya kerja baik secara administratif maupun teknis, melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Mempromosikan nilai-nilai budaya kerja kepada stakeholder, melakukan pengukuran efektivitas penerapan dan meningkatkan secara berkelanjutan. Sehingga setiap waktu harus dievaluasi efektivitasnya untuk peningkatan kinerja yang ada di sekolah. Nah, misalnya kita tadi di awal adalah menetapkan tata nilai. Nah, Kementerian Pendidikan menetapkan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, yang belajar sepanjang hayat memiliki kompetensi global berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sehingga profilnya pelajar Pancasila ada 6.
Pertama, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaral kritis, mandiri,